Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, berkat taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan ibadah, kewajiban yang Allah wajibkan atas kita sekaligus kebutuhan kita. Semoga amal ibadah, yaitu salat zuhur yang telah kita kerjakan secara berjamaah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal akhirat kita. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudariku ini Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang akan membahas, setelah kita merampungkan pembahasan salat wajib sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan membahas tentang salat lain yang wajib namun karena sebab, dan juga salat-salat sunnah. Salat-salat sunnah dalam perspektif Islam, artinya yang ada dalilnya, yang ada asal usulnya. Maka pada kajian kita pada hari ini kita akan membahas fikih salat jenazah. Begitu penting kita memahami tentang fikih salat jenazah, karena banyak hal-hal penting dari atau terkait dengan salat jenazah yang tidak kita ketahui dan tidak kita pahami, sehingga membuat kita tidak bisa mendulang pahala sebesar-besarnya karena ketidaktahuan kita. Baik, kita masuk kepada pembahasan salat jenazah. Hukum salat jenazah. Yang pertama, salat jenazah berdasarkan kesepakatan ulama sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' dan juga Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidkar, bahwa hukum salat jenazah adalah fardu kifayah. Artinya hanya wajib atas sebagian kaum muslimin. Jadi kalau sudah disolati atau disolatkan oleh sebagian kaum muslimin di tempat dia meninggal, maka kita yang berada di luar atau bukan di tempat orang yang wafat tidak usah memaksakan diri untuk melaksanakan salat jenazah yang disebut dengan salat ghaib. Makanya tolong dipahami, pada asalnya tidak ada yang namanya salat ghaib. Islam tidak mengenal salat ghaib. Dipaksakan salat jenazah padahal tidak ada jenazah di tempat kita salat. Adapun hadis Nabi alaihissalam tentang salat gaib salat gaib ini adalah hadis tentang salat Raja Najasyi atau Raja Ethiopia. Ini adalah kasus khusus yang memiliki sebab. Pahami sebab-sebabnya sehingga baru disyariatkan salat gaib. Kalau tidak ada sebabnya, kalau tidak memenuhi kriteria, maka tidak perlu kita paksakan salat gaib, cukup doa. Apalagi ya ikhwatal iman, setelah saya meneliti melalui buku ini selama 6 bulan, saya selesai menyelesaikan buku ini di Mekkah Al-Mukarramah, saya mengambil kesimpulan bahwa inti salat jenazah itu doa, bukan salat. Makanya tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak sampai 2 rakaat, hanya takbir sekian kali, diawali dengan tahmid. Kenapa tahmid? Karena untuk membuat doa kita mustajab, diawali dengan tahmid kepada Allah. Dan untuk membuat salat doa kita dimustajab, diijabah oleh Allah Jalla wa'ala, kita bersalawat pada Nabi. Makanya setelah takbir pertama tahmid, setelah takbir kedua bersalawat pada Nabi alaihissalam. Tujuannya agar pada saat setelah takbir ketiga kita berdoa untuk mayit, doa kita diijabah oleh Allah. Kalaupun kita berdoa singkat setelah takbir keempat, itu pun dengan harapan doa kita diijabah oleh Allah. Inti atau esensi dari salat jenazah itu doa. Jadi jangan berkecil hati kalau kita tidak salat. Nanti bolehkah kita ingin menyolati kalau sudah sampai di kuburan orang yang telah wafat dan dia berkesan di hati kita? Ada dalilnya. Tapi maksakan secara berjamaah salat gaib tanpa memenuhi syarat yang telah Nabi tetapkan, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Hukum salat jenazah fardu kifayah. Dalilnya adalah hadis atau ayat Al-Quran dulu, di mana Allah berfirman surah At-Taubah ayat 84,
Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada." Jangan kamu salati, ya, janganlah engkau ya Muhammad melaksanakan salat untuk salah seorang yang mati di antara mereka, yaitu orang-orang munafik. Di sini dalil bahwa ya ayat ini menunjukkan adanya salat jenazah. Kemudian hadis, ya, dalil dari hadis di mana Rasulullah SAW dalam hadis Abu Qatadah, di mana ada seorang yang wafat punya hutang, masih menyisakan hutang. Kemudian mereka berharap Rasul menyolati jenazah tersebut. Lalu Nabi Ali mengatakan, hal alaihi dain, dia punya hutang atau tidak? Dia punya hutang tidak? Qalu la, dia tidak punya hutang. Fasalla alaihi, dan Nabi pun menyolatinya. Kemudian datangkan jenazah yang lain. Nabi kembali bertanya, hal alaihi dain, dia punya hutang atau tidak? Qala na'am, dia masih punya hutang, tapi belum diselesaikan oleh keluarganya. Kalau gitu saya tidak mau menyolati. Kalau gitu saya tidak mau menyolati. Sallu ala sahibikum, kalian aja yang menyolati. Qala Abu Qatadah, ya Rasulullah, hanya karena dia punya hutang, kan belum diselesaikan. Keluarganya nanti akan menyelesaikan. Kalau memang saat ini dia harus solati karena harus segera dimakamkan ya Rasulullah. Kalau gara-gara hutang dia tidak engkau solati, saya yang menanggung hutangnya. Ali yadainu ya Rasulullah, saya yang menanggung hutangnya. Hadis ini memberi pelajaran. Yang pertama, seorang muslim tidak boleh terbiasa dengan hutang, kecuali mendesak. Biasakan hidup tanpa hutang. Jadi bukan tren seorang muslim, bukan kehidupan seorang muslim yang ideal, biasa punya cicilan banyak. Lihat Nabi alaihissalam sampai tidak mau menyolati karena kita tidak tahu umur para jamaah. Iya, kalau keluarga kita sanggup meneruskan, melunasi, kalau tidak bagaimana? Wallahi lebih nikmat hidup tanpa hutang, tanpa cicilan. Kalau mau beli sesuatu yang mahal, kumpulkan dulu dana. Ya, kalau sudah cukup beli. Nikmat hidup tanpa hutang. Walaupun hutang itu tidak bersifat haram. Ya, tidak bersifat haram. Nabi di sini hanya ingin menekankan seorang muslim hendaklah menghindari hutang. Kemudian, ya, berikutnya adalah tentang hukum salat gaib. Nah, ini saya ingin jelaskan. Karena ketidaktahuan kita, sering di beberapa perusahaan dianjurkan jamaah diminta untuk melakukan salat gaib, padahal orang itu tidak dikenal. Siapa orang itu? Bapaknya fulan. Fulan itu siapa? Kita nggak tahu, apalagi bapaknya. Ibunya fulan. Ibu fulan. Rahimahullah, ibu itu siapa? Kami tidak kenal. Ayo kita salat gaib. Mari kita bahas hukum melakukan salat gaib. Disyariatkan melakukan salat gaib bagi mayit yang belum disolati. Sekarang pertanyaannya, yang kita akan solati secara gaib, dia sudah disolatkan belum? Sudah disolati belum di tempat dia meninggal? Kalau sudah disolati, selesai. Kita tidak perlu memaksakan diri untuk sholat gaib. Kita cukup mendoakan. Karena hukum sholat gaib, sholat jenazah itu sendiri fardu kifayah. Artinya kita tidak lagi wajib. Karena jenazah itu sudah disolati oleh sebagian kaum muslimin di lokasi jenazah tersebut. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Khattabi, Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, dan para ulama yang lain. Lihat secara detail permasalahan ini dalam Zadul Ma'ad yang disebutkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah. Terus siapa lagi yang boleh disolati secara gaib? Lihat hadis Abu Hurairah tentang Raja Najasyi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyi fil yaumil ladzi mata fi wa kharaja bihim ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara alaihi arba takbirat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan wafatnya Raja Najasyi di hari kematiannya. Lalu beliau menuju tanah lapang memimpin salat jenazah. Beliau mengatakan, Raja Najasyi yang selama ini melindungi kita meninggal dunia. Lalu beliau mengajak kaum muslimin untuk melaksanakan salat jenazah dan memimpinnya dan bertakbir sebanyak 4 kali takbir. Perhatikan perjamaah. Ibnu Qayyim berkata, tidak termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya menyolati setiap orang yang wafat yang tidak ada di hadapan beliau. Nggak ada jenazah, sholat. Tidak
ada tuntunan kata Ibnu Qayyim, nggak ada tuntunannya. Tidak termasuk petunjuk Nabi dan sunnahnya. Menyolati setiap orang yang wafat, sementara orang yang wafat itu nggak ada di hadapan dia, artinya gaib. Dan juga tidak berada bersama beliau. Banyak sekali kaum muslimin yang wafat di luar Madinah pada masa Nabi alaihissalam, dan beliau tidak pernah melakukan sholat jenazah secara gaib kecuali Raja Najasyi. Berapa sahabat yang meninggal di luar Madinah? Apakah setiap yang meninggal di luar Madinah Nabi sholat? Qul hatu burhanakum, datangkan dalilnya, nggak ada keterangan. Salat gaib dalilnya hanya hadis Abu Hurairah ini. Fakta, ada sahabat yang meninggal di Ethiopia. Apakah Nabi salat gaib? Sahabat-sahabat yang lain di masa Nabi hidup, tidak ada. Nabi tidak menyolati mereka secara gaib. Syekh Albani berkata, ketika para khulafa ar-rasyidin dan sahabat Nabi terbaik lainnya wafat, tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan adanya sebagian muslimin yang berada di luar Madinah menyolati mereka secara gaib. Jika memang mereka benar-benar melakukannya, sudah pasti akan diriwayatkan perbuatan mereka tersebut secara mutawatir. Nah, para ulama menambah keterangan, kata mereka. Syekh bin Baz berkata, kalau mau disolati secara gaib, syaratnya dua. Yang pertama, dia belum disolati. Sudah disolati belum dia? Di sana, di daerah, di luar negeri, sudah, kita tidak perlu menyolatnya lagi. Yang kedua, dia punya jasa bagi Islam dan kaum muslimin. Adapun mayit yang disolat secara gaib memiliki jasa, kata Syekh bin Baz, memiliki banyak jasa bagi Islam. Dia jasanya banyak. Ulama besar, tokoh agama, ya, memiliki banyak jasa bagi Islam dan kaum muslimin, maka patut disolati secara gaib, seperti Raja Najasyi yang disolati jenazah oleh Nabi secara gaib, dan beliau pun mengabarkan hal itu dan mengajak sahabatnya untuk melaksanakan sholat jenazah secara gaib. Ketiga, bagaimana hukum menyolati mayit yang tidak utuh jasadnya? Mesti hanya mungkin tubuhnya, kakinya. Para ulama mengatakan, jika ditemukan sebagian jasad mayit, meski hanya sebagian kecilnya, maka tetap dimandikan dan disolati. Karena hukumnya hukum manusia. Sebab tidak ada dalil yang membedakan antara jasad mayit yang utuh dan yang tidak utuh. Pendapat ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh banyak para ulama, ya, di antaranya pendapat Syekh Utsaimin dan Hayatul Kibar Ulama atau MUI Saudi Arabia. Kemudian, bagaimana hukum menyolati janin yang wafat sebelum 4 bulan? Para ulama mengatakan, kalau ada seorang wanita keguguran di bawah 4 bulan, maka hukumnya bukan hukum manusia, maka tidak perlu disolati. Tetapi janin yang gugur di dalam kandungan, umurnya di atas 4 bulan, ya'khudhu hukma annas, maka berlaku hukum manusia. Jadi janin itu dimandikan, dikafankan dan disolati. Perbedaannya adalah umur 4 bulan. Di bawah 4 bulan tidak perlu disolati, di atas 4 bulan dimandikan, dikafankan dan disolati. Para ulama menyebutkan ini ijma', tidak ada khilaf di antara ulama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah dan Al-Abdari rahimahullahu taala. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang bolehkah melaksanakan sholat jenazah di waktu terlarang, ba'da asar, ba'da subuh, ya, ba'da asar, ba'da subuh. Dikatakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam melarang atau menetapkan waktu larangan untuk sholat, yaitu ba'da subuh, di saat matahari terbit, di saat matahari di atas kepala, ba'da asar, dan di saat matahari tenggelam. Apakah termasuk sholat jenazah? Apakah sholat jenazah yang merupakan sholat yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Maka jawabannya adalah berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, di mana kata Abdullah bin Umar, yusalla 'alal janazati ba'da al-'asr wa ba'da subhi idza sulliyata li waqtihima.
bahwa kami pernah melaksanakan sholat jenazah ba'da asar dan telah melaksanakan sholat jenazah ba'da subuh. Berarti Ibnu Umar memahami ba'da asar dan ba'da subuh bukan termasuk waktu terlarang untuk melakukan sholat jenazah. Ditambah keterangan dari Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, beliau mengatakan yang sahih bahwa waktu-waktu terlarang itu hanya berlaku bagi sholat sunnah mutlak. Adapun sholat fardu tidak berlaku. Adapun sholat sunnah yang memiliki sebab juga tidak berlaku. Jadi larangan waktu-waktu terlarang sholat hanya berlaku bagi sholat sunnah mutlak. Misal sholat jenazah itu sholat memiliki sebab. Ada jenazah, ada sholat. Sholat tahiyatul masjid juga sholat memiliki sebab. Jadi kalau kita masuk masjid ba'da asar, sholatlah, karena dia tidak termasuk yang dilarang. Karena sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang memiliki sebab. Ketika seorang wudu, karena sebab wudu dia sholat tahiyatul masjid. Demikian pula sholat sunnah wudu. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang dilarang oleh Nabi alaihissalam di waktu terlarang sholat adalah sholat sunnah, sholat sunnah mutlak. Kemudian kata, nah ini yang perlu dipahami, mana yang lebih afdal, menyolatkan jenazah di masjid atau di rumah? Sebagian memahami masjid lebih afdal. Tidak begitu para jemaah. Hayya bina nasiru ma'ad dalil. Yuk kita berjalan bersama dalil. Aisyah mengatakan, lamma tuwfiya Sa'ad bin Abi Waqqas arsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyamurru bi janazatihi fil masjid fayusallina alaihi fa fa'alu wa fuqifa bihi ala hujratain yusallina alaihi. Kata Aisyah, ketika Sa'ad bin Abu Waqqas meninggal atau wafat, para istri Nabi mengirimkan permintaan dan pesan kepada sahabat laki-laki agar meletakkan jenazah di masjid agar mereka bisa menyolatinya. Lihat, ada permintaan. Berarti di masa Nabi hidup, beliau lebih sering menyolati jenazah di rumah, bukan di masjid. Kalau terbiasa di masjid, kenapa ada permintaan di sini? Di mana istri Nabi mengirimkan permintaan dan pesan kepada sahabat laki-laki agar meletakkan jenazah Sa'ad bin Waqqas di masjid agar mereka bisa menyolatinya. Akhirnya para sahabat pun meletakkan jenazahnya di sebuah ruangan di dalam masjid, lalu mereka pun menyolatinya. Ya, Ibnu Umar berkata, Umar Khattab ketika wafat disolati di masjid. Namun demikian, perhatikan kesimpulannya, lebih baik diusahakan tidak melakukan sholat jenazah di masjid karena ada hadis Nabi. Karena ada hadis Nabi alaihissalam. Apa hadis Nabi? Yang harus yang dengannya kita meluruskan pemahaman kita, persepsi kita. Apa hadis Nabi? Man shalla ala janazah fala syai'a alaihi. Barang siapa yang menyolati jenazah di masjid, maka tidak ada keutamaannya. Jadi jangan meyakini bahwa sholat di masjid lebih afdal, menyolat jenazah di masjid lebih afdal. Kalau keyakinannya dengan disolatkan di masjid yang menyolati lebih banyak, boleh. Tapi kalau mengkaitkan keutamaan sholat jenazah dengan tempat, hadis ini membantah. Kata Nabi, man shalla ala janazatin di masjid fala syai'a alaihi. Barang siapa yang menyolat jenazah di masjid, maka tidak ada keutamaannya, tidak ada keistimewaannya. Syekh Abdul Muhsin Abbad berkata, maksud dari hadis itu adalah jangan pernah ada orang berasumsi bahwa oleh sebab masjid sebagai tempat yang paling mulia sehingga seorang menganggap masjid itu tempat terbaik untuk sholat jenazah, sehingga selalu melaksanakan sholat jenazah di masjid dan mengatakan masjid lebih baik daripada sholat jenazah di tempat lainnya. Keutamaan masjid itu, perhatikan, kata Syekh bin Abdul Muhsin Abbad berdasar hadis itu, keutamaan masjid itu hanya akan diraih melalui sholat fardu berjamaah, bukan sholat lainnya. Adapun sholat jenazah di masjid hanya dibolehkan, sama kasusnya dengan sholat wanita di masjid. Tidak ada keutamaan wanita sholat di masjid. Boleh, tapi keutamanya tidak ada. Sholat jenazah pun sama, boleh, tapi jangan ada keyakinan bahwa dengan disolati jenazah di masjid maka mendapatkan keutamaan masjid. Tidak, kecuali meyakini dengan disolatkan di masjid, jamaah yang menyolati lebih banyak, mungkin itu yang bisa menjadi alasan. Sebaiknya sholat jenazah dilakukan di sebuah tempat. Kalau orang punya rumah luas, jangan dipaksakan di masjid.
solati di masjid, solati di rumah. Hal ini mengacu kepada hadis Nabi alaihissalam, ya. Jadi di mana Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW mengumumkan wafatnya Raja Najasyi di hari kematiannya, lalu beliau menuju tempat khusus dan Nabi tidak menyolati jenazah atau tidak menyolati Raja Najasyi di masjid. Beliau menyolatinya di mana? Di tanah lapang. Beliau menyolatinya di tanah lapang, ya. Nah itu. Kemudian juga hadis Abdullah Umar, Anal Yahud ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin minhum wa ratna zana fa fawdi'a fi mawdhil jana' indal masjid. Bahwa Yahudi Madinah mendatangi Nabi sambil mengiring seorang laki-laki dari mereka dan seorang wanita yang telah berzina. Maka Nabi pun memerintahkan untuk merajam mereka. Akhirnya mereka pun setelah wafat disolati, ya, tetapi bukan di masjid, tetapi di bagian khusus dari Masjid Nabawi. Ibnu Habib berkata bahwa tempat yang dikhususkan sebagai tempat sholat jenazah posisinya persis menempel bangunan masjid dari arah timur Masjid Nabawi. Ibnu Hajar berkata, hadis Ibnu Umar menunjukkan bahwa jenazah itu sebaiknya jangan disolati di masjid. Kalaupun di masjid, di tempat yang berbeda dengan bangunan atau tempat sholat, itu idealnya seperti itu. Kemudian para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, bolehkah kita kalau kita ingin menyolati jenazah yang sangat dekat secara emosional dengan kita, tapi kita tidak sempat bertemu dengan jenazahnya karena sudah dimakamkan? Apakah bolehkah kita, berapa batas waktu kita boleh menyolatinya di makamnya? Mari kita bahas. Dibolehkan melakukan sholat jenazah mayit yang telah dikubur selama tidak lebih dari 1 bulan. Jadi kalau misalnya baru nyampe di luar negeri, seminggu setelah dia makamkan, berangkat langsung ke makamnya, sholat jenazah menghadap kiblat. Tetapi kalau sudah lebih dari sebulan, tidak boleh. Ya, hal ini adalah pendapat mayoritas ulama yang disebutkan dalam Imam Ibnu Qudamah dalam Mughni, dan juga pendapat dirajakan oleh Lajnah Daimah. Boleh menyolati jenazah yang sudah dikubur karena terluput dari sholat jenazah secara berjamaah, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Ya, dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin ba'da ma dufin fakabbara ali arba'an. Rasulullah SAW pernah melakukan salat jenazah terhadap seorang yang telah dikubur dan beliau melakukan takbir sebanyak 4 kali. Hadis yang lain di mana Nabi alaihi salam berkata kepada sahabat, kenapa kalian tidak beritahu wanita yang selama ini ngurus masjid kalau dia meninggal, di mana dimakamkan? Nabi tidak diberitahu. Lalu beliau SAW mengatakan, "Fadulluni ala qabri fa in fa'ata qabru fa shalla alaihi." Dan Nabi pun minta ditunjukkan di mana makamnya, dan beliau pun pergi ke makamnya dan menyolatinya. Ya. Jadi boleh. Nah, yang lebih jelas adalah Sayyidina Musayyib berkata, "Anna Ummu Sa'ad matat wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaib. Falamma qadim shalla alaihi wa qad madha li dzalika syahr." Ada yang nama seorang wanita namanya Ummu Sa'ad. Dan Nabi sedang tidak berada di Madinah pada saat itu. Ketika beliau tiba di Madinah, lalu beliau mendengar wafatnya Ummu Sa'ad, maka beliau pun menyolatinya. Padahal Ummu Sa'ad telah dimakamkan hampir 1 bulan. Jadi batasannya berapa? 1 bulan. Kalau lebih dari 1 bulan, tidak perlu memaksakan diri sholat di makamnya. Cukup didoakan saja. Cukup didoakan saja. Al-Bahuti berkata bahwa Nabi alaihissalam sholat jenazah di kuburan Ummu Sa'ad setelah sebulan ia dimakamkan. Imam Ahmad berkata, waktu terlama untuk menyolati jenazah yang sudah dikubur yang aku dengar dari riwayat-riwayat yang ada adalah ini, sebab jasad mayit jarang ada yang utuh lebih dari sebulan. Itu alasannya. Penjelasan tambahan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Adapun tata cara jelas sekali. Apakah sholat jenazah sholat? Naam sholat. Apa ketentuannya? Ketentuannya adalah hadis Abdullah bin Umar, di mana Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Miftahu salat tahur, wa tahrimuha takbir, wa tahrimuha taslim." Jadi kunci salat adalah wudu. Pengharamannya takbir, pengharamannya takbir, penghalalannya adalah salam. Berarti setiap amalan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dia termasuk salat. Ketika ada takbirnya,
ada salamnya. Meski tidak lebih atau tidak sampai 2 rakaat. Selama dia ada salamnya, ada takbirnya, maka dia adalah sholat. Kalau dia sholat, maka diwajibkan sebelum sholat untuk berwudu. Begitu para jamaah. Makanya para ulama membahas tentang sujud tilawah. Apakah sujud tilawah sholat? Bukan. Karena kita hanya cukup Allahu Akbar, tapi setelah sujud tilawah tidak perlu salam. Makanya tidak boleh seorang kalau ingin atau setelah membaca ayat sajdah lalu langsung sujud tilawah, walaupun dia tidak punya wudu, boleh, karena sujud tilawah bukan salat. Ketentuannya apa? Amalan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, walaupun tidak sampai 2 rakaat, dia dikategorikan sebagai salat. Maka disyaratkan padanya wudu. Nah, makanya para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, salat jenazah dilakukan padanya takbir 4 kali. Yang sahih, yang kuat riwayatnya adalah takbirnya 4 kali. Apakah mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan? Ada 2 riwayat. Kalau bicara riwayat yang sahih atau mengacu pada perbuatan Nabi alaihissalam, Nabi dalam atau pada sholat jenazah Nabi tidak pernah angkat tangan. Jadi beliau kalau sholat jenazah, Allahu Akbar pertama saja, Allahu Akbar. Tidak ada satu periwayat menyebutkan bahwa Nabi mengangkat tangan pada saat takbir yang kedua, ketiga, dan keempat pada sholat jenazah. Lalu kenapa ada ulama yang berpendapat mengangkat tangan? Acuannya adalah hadis Abdullah bin Umar. Di mana Abdullah bin Umar ketika sholat jenazah beliau angkat tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khilaf para ulama, apakah Abdullah bin Umar ini mengarang-arang salat jenazah atau beliau melakukan salat jenazah dengan mengangkat tangan pada setiap takbirnya karena menyatakan bahwa ini adalah hadis marfu, hadis di mana beliau pernah melihat Rasul mengangkat tangan, karena tidak mungkin beliau seorang sahabat mengarang-arang ibadah. Dari sini maka disimpulkan para jamaah, pada salat jenazah boleh seorang ketika bertakbir kedua, ketiga, dan keempat mengangkat tangan atau tidak, boleh. Lebih afdal mengamalkan keduanya. Kadang angkat tangan, kadang tidak mengangkat tangan. Allahu Akbar. Pertama takbir angkat tangan. Allahu Akbar. Terkadang angkat tangan demi mengamalkan semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di takbir yang ketiga fokus doa. Hanya doa. Bolehkah membaca doa dengan bahasa Indonesia kalau kita tidak hafal doa yang Nabi ajarkan? Allahumma fili hayyina, Allahumma fili hayyina wa mayyitina wa syahidina, dan seterusnya. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau ada orang awam, dia tidak ngerti, tidak paham, tidak hafal doa-doa Nabi di saat salat jenazah, boleh tidak bahasa Indonesia? Boleh, karena konteksnya adalah doa. Bukan bicara saja, tapi doa. Tapi lebih afdal membaca doa. Kalau dia tidak hafal, Allahumma fillahu warhamhu, Allahumma fillahu warhamhu, itu saja. Tidak usah letterlock hafal seperti doa Nabi, karena yang dibutuhkan mayit ampunan Allah dan rahmatnya. Allahumma fillahu warhamhu, Allahumma fillahu warhamhu. Kemudian, bagaimana kalau jenazahnya anak kecil? Apakah kita doakan ampunan? Apakah kita doakan rahmat Allah Jalla wa Ala? Kalau mengacu pada riwayat, tidak perlu. Bagaimana doanya? Ya Allah, jadikan dia tabungan bagi orang tuanya, tabungan akhirat bagi orang tuanya. Waj'alhu fi kafalati Ibrahim fil jannah. Jadikan dia seorang anak yang akan dia asuh oleh Nabi Ibrahim di surga. Jadi 2 doa kita. Jadikan anak ini tabungan akhirat bagi kedua orang tuanya. Jadikanlah dia anak yang akan diasuh oleh Ibrahim di surga kelak. Terus bagaimana? Ada yang lain. Kita juga berdoa, riwayat yang sahih, kita berlindung, minta kepada Allah agar anak itu dilindungi dari adab kubur. Allahumma aitu min adabil qabr. Baik, sekarang berjamaah sekalian, bolehkah salat jenazah berulang-ulang? Satu gelombang pertama, gelombang kedua, mungkin karena rumahnya tidak cukup, boleh. Tidak ada masalah, karena hakikat salat jenazah adalah mendoakan mayit. Ya jawazu
Jazat iqrarul salatul jamaah, boleh ya, dan ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz dan lain sebagainya. Jadi boleh. Nah itu apa namanya? Nah, kemudian terakhir catatan. Kesimpulannya adalah bahwa salat jenazah tidak sah apabila dikerjakan tanpa wudu. Yang kedua, ketika takbir, setelah takbiratul ihram, seorang yang mengerjakan salat jenazah boleh mengangkat tangan, boleh juga tidak mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, pada bacaan doa yang berakhir dengan hu, itu berlaku bagi laki-laki, Allahumma fillahu. Kalau jenazah perempuan, Allahumma fillaha, jangan hu-nya, jangan Allahumma fillahu, perhatikan domirnya. Keempat, posisi berdiri menyolati atau mensolati jenazah laki-laki sejajar dengan kepala. Jadi kalau jenazah nih, kalau jadi imam, maka sejajar dengan kepalanya. Tapi kalau jenazahnya perempuan, maka posisi berdirinya di mana? Di tengah jasadnya. Ini fikih ya, fikih soal jenazah. Jadi kalau jenazahnya laki-laki sejajar dengan kepala, kalau jenazahnya perempuan sejajar dengan ya, jadi dengan di tengah jasadnya. Semua itu berdasar hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Samrah bin Jundub. Yang berikutnya, makmum yang terluput dari beberapa takbir salat jenazah, bagaimana misalnya udah mulai Allahu Akbar, kita langsung pengen gabung gitu ya, maka apa? Bagaimana salat kita? Apakah ikut salam? Kalau imam belum salam masih doa di takbir yang terakhir, maka kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak perlu baca Alhamdulillah, tidak perlu baca Al-Fatihah, langsung saja. Karena bukan rukun. Baca salat juga bukan rukun. Allahumma fillahu warhamhu, langsung doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Supaya berbarengan salamnya dengan imam. Seperti itu. Ya, makmum terluput dari takbir salat jenazah, maka bisa mengqadha takbir terluput dan juga boleh tidak mengqadhanya. Ya, juga boleh tidak mengqadhanya atau langsung Allahu Akbar lalu doa langsung. Lalu doa, tidak perlu takbir. Jadi boleh takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung doain mayit, atau tidak perlu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup sekali Allahu Akbar, Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wasi' nuzulahu, agar menyesuaikan imam. Ya, seperti itu caranya. Yang berikutnya, sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam, bahwa seluruh bacaan doa dan doa dalam jenazah dibaca dengan suara lirih. Jangan Allahumma fillahu warhamhu wa'afi, enggak boleh. Direndahkan suaranya. Kemudian yang ke-9, bagaimana mengucapkan salamnya? Apakah 2 kali atau sekali? Assalamualaikum warahmatullah. Sebagian mengatakan jangan, ada sebagian kayak salat biasa. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh tidak salat jenazah salam juga 2 kali? Boleh. Boleh. Salam 1 kali berdasarkan hadis Ibnu Abi Syaibah dan Abdullah bin Umar dalam musannafnya. Ya. Kemudian salam 2 kali ya juga dibolehkan berdasarkan kuman hadis sallu kama ra'aitum musalli, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Bab Muni. Tapi yang sesuai dengan contoh Nabi, salam pada salat jenazah hanya 1 kali. Tapi kalau ada yang salamnya 2 kali, boleh berdasarkan kuman hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Demikian para jamaah sekalian, fikih singkat, fikih ringkas dari salat jenazah yang sesuai dengan dalil dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.